Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya sebagai pemimpin dari kelompok satu, yaitu West Irian Batch Unit. Nah, saya ingin membagikan dengan Anda pendekatan yang telah terbukti efektif dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi secara cepat dan adaptif. Nah, metodologi ini dikenal sebagai Extreme Programming. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu Extreme Programming. Oke, langsung saja kita mulai ke pengenalan Extreme Programming. Nah, pengenalan Extreme Programming. Jadi Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengedepankan kecepatan dan fleksibilitas dalam pembuatan produk. Nah, Extreme Programming menekankan pada kualitas perangkat lunak, kepuasan pelanggan, dan tim yang produktif. Extreme Programming memungkinkan tim untuk merespons perubahan kebutuhan pelanggan secara cepat dan efektif. Latar belakang Extreme Programming dan mengapa itu penting. Nah, Extreme Programming adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dinamis dan mudah beradaptasi yang berakar pada metodologi Agile. Pendekatan ini menekankan pembuatan perangkat lunak fungsional yang berulang-ulang melalui siklus pengembangan yang pendek dan sharing serta pengujian yang berkelanjutan. Extreme Programming sangat menekankan pada komunitas yang efektif, peran dan tanggung jawab yang jelas, serta kolaborasi tim yang erat untuk meningkatkan efisien dan kualitas produksi perangkat lunak. Nah, metodologi ini sangat cocok untuk proyek-proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan persyaratan yang terus berkembang. Pada presentasi kali ini, kita akan mempelajari prinsip atau apa itu Extreme Programming. Nah, slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Wulan Ika. Sejarah Extreme Programming. Awal mula tahun 1990-an, Extreme Programming pertama kali dikembangkan oleh Ken Beck. Pada awalnya, ia menciptakan metodologi ini untuk mengatasi masalah yang sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak, seperti penjadwalan yang tidak akurat, perubahan spesifikasi yang konstan, dan komunikasi yang buruk antar pengembang. Penulisan buku 1999. Pada tahun 1999, Ken Beck menerbitkan buku berjudul Extreme Programming Explained, Embrace Change, yang menjelaskan konsep-konsep dasar XP. Buku ini menjadi panduan utama bagi pengembang perangkat lunak yang tertarik mengadopsi XP. Extreme Programming pada awalnya diterima dengan skeptis oleh sebagian besar komunitas pengembangan perangkat lunak. Namun, beberapa proyek kecil dan tim mulai mengadopsi prinsip-prinsip XP dan melaporkan hasil yang positif dalam hal produktivitas dan kualitas perangkat lunak. Pada tahun 2001, sekelompok praktisi pengembangan perangkat lunak termasuk Ken Beck, Ward Cunningham, Ron Jeffries, dan lainnya bersatu untuk mengembangkan manifesto untuk pengembangan perangkat lunak yang ringan, Agile Software Development Manifesto. Manifesto ini menekankan nilai-nilai yang melandasi XP, seperti individu dan interaksi lebih dari proses dan alat, perangkat lunak yang berfungsi lebih dari dokumentasi yang lengkap, dan kerjasama dengan pelanggan lebih dari negosiasi kontrak. Sejak pertama kali diperkenalkan Extreme Programming telah berkembang lebih lanjut. Komunitas pengembangan perangkat lunak terus mengadopsi dan mengkustomisasi metodologi ini sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Beberapa praktik XP yang awalnya kontroversial seperti pemrograman berpasangan kini telah menjadi standar dalam banyak tim pengembangan. Selanjutnya nilai-nilai Extreme Programming. Yang pertama tuh ada simplicity. Simplicity ini tim menyelesaikan apa yang diminta dan tidak lebih. XP memecah setiap langkah dari proses besar menjadi tujuan yang lebih kecil dan dapat dicapai oleh anggota tim. Selanjutnya adalah communication. Tim bekerja sama dengan setiap bagian proyek,
mulai dari mengumpulkan persyaratan hingga mengimplementasikan kode dan berpartisipasi dalam rapat harian untuk memastikan semua anggota tim mendapatkan informasi terbaru. Setiap kekhawatiran atau masalah segera ditangani. Selanjutnya ada konsisten. Dalam XP, tim menyesuaikan proses mereka dengan proyek dan kebutuhan pelanggan, bukan sebaliknya. Tim harus mendemonstrasikan perangkat lunak mereka lebih awal dan sering sehingga mereka dapat mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan membuat perubahan yang diperlukan. Selanjutnya adalah respect. Pemrograman ekstrim mendorong mentalitas semua untuk satu dan satu untuk semua. Setiap orang dalam tim, tanpa memandang hierarki, dihormati atas kontribusinya. Tim menghormati pendapat pelanggan dan sebaliknya. Yang terakhir adalah courage. Anggota tim beradaptasi dengan perubahan yang mulai dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Mereka mengatakan yang sebenarnya tentang kemajuan mereka tidak ada kebohongan putih atau alasan kegagalan untuk membuat orang merasa lebih baik. Mereka menghargai kerjasama tim di atas ego dan selalu mencari yang terbaik untuk tim. Selanjutnya ada proses extreme programming. Proses extreme programming ini ada 5, yaitu perencanaan, perancangan, pembuatan, pengujian, dan pengiriman. Yang pertama, perencanaan. Tim pengembang dan pelanggan bekerja sama untuk menentukan kebutuhan dan tujuan proyek. Selanjutnya, perancangan. Tim pengembang membuat desain dan rencana untuk mengimplementasikan kebutuhan dan tujuan proyek. Selanjutnya ada pembuatan. Tim mengembang mulai mengimplementasikan desain dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian itu tim mengembang melakukan pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan proyek. Dan selanjutnya adalah pengiriman. Perangkat lunak yang telah diuji dan disetujui dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggraini. Slide selanjutnya yaitu manfaat extreme programming. Yang pertama, kualitas produk lebih baik. Dalam extreme programming, pengujian dilakukan secara terus-menerus dan integrasi dilakukan setiap hari. Hal ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih sedikit bug-nya. Kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih baik, yang mana extreme programming mempromosikan fleksibilitas dan adaptabilitas dengan mendorong tim untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan secara cepat dan efektif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang mana dengan extreme programming, tim dapat bekerja lebih efisien dan produktif karena mereka fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan menghindari tugas-tugas yang tidak perlu. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan kualitas produk. Slide selanjutnya yaitu menerapkan extreme programming untuk menghasilkan berkualitas tinggi. Yang mana penerapan prinsip extreme programming memilih seperti pair programming and conditional integritas dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan efisiensi tim pengembang. Dan slide selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar extreme programming. Yang pertama, komunikasi. Dalam tim harus terus berkomunikasi secara efektif dan terbuka untuk memastikan semua anggota tim memahami tujuan dan progres proyek. Yang kedua, sederhana. Yang mana produk, proses, dan solusi yang sederhana lebih disukai daripada proses dan solusi yang kompleks. Tim harus mencari cara termudah dan tercepat untuk mencari tujuan. Yang ketiga, pengujian. Yang mana pengujian harus dilakukan secara terus-menerus selama seluruh proses pengembangan. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Yang keempat, keterlibatan pelanggan, di mana pelanggan harus terlibat dalam seluruh proses pengembangan, termasuk pengambilan keputusan dan pengujian produk. Hal ini membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan extreme programming. Pertama, kelebihannya yang pertama itu komunikasi dibangun dengan melakukan
pemrograman berpasangan atau pair programming. Kedua, setiap feedback dari klien ditanggapi dengan melakukan tes unit tes atau sistem integritas. Yang ketiga, memiliki banyak ide dan berani untuk mencoba mengimplementasikan. Yang keempat, saling menghargai antar developer. Yang kelima, hasil pekerjaan lebih cepat didapatkan. Yang keenam, tidak ada perubahan yang menentu. Yang ketujuh, mengutamakan kesederhanaan kode. Lalu kekurangan. Yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena expire programming merupakan metodologi yang selalu menerima perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Yang kedua, tidak dapat membuat kode detail sedari awal karena prinsip simplicity memberikan anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan pada saat itu juga. Tidak boleh lebih awal atau lebih lambat. Tantangan dalam menerapkan XP. Yang pertama yaitu ada adopsi. Di antaranya, yang pertama kesulitan dalam mengubah budaya XP, yang mana XP memerlukan perubahan budaya yang signifikan dalam organisasi. Hal ini dapat menimbulkan resistensi dari anggota tim dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Yang kedua yaitu kesulitan dalam mengadopsi praktik XP. Beberapa praktik XP mungkin sulit diadopsi oleh tim pengembang, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada orang. Yang ketiga ada kesulitan dalam mengadopsi praktik XP secara keseluruhan, yaitu mengadopsi semua praktik XP sekaligus dapat menjadi tantangan bagi organisasi. Yang kedua yaitu ada strategi. Di antaranya yang pertama, mengidentifikasi tantangan. Identifikasi tantangan yang muncul selama penerapan XP dan buat daftar prioritas untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang berikutnya yaitu mengadopsi pendekatan yang tepat, di mana pilihan pendekatan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi. Misalnya, jika tantangan adalah kurangnya komunikasi antar tim pengembang, maka pendekatan yang tepat adalah meningkatkan komunikasi antar tim. Berikutnya yaitu mengutamakan kualitas. Pastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan selama penerapan XP tetap terjaga. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian secara teratur dan memastikan bahwa kode yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikutnya yaitu mengadopsi siklus pengembangan iteratif. Mengadopsi siklus pengembangan iteratif dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan selama penerapan XP sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikutnya atau yang terakhir yaitu melibatkan pelanggan, di mana melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan dapat membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan selama penerapan XP sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yunita. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, XP masih relevan dengan kemampuannya mengatasi perubahan dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Yang kedua, kolaborasi erat antara tim, pengujian, dan pelanggan sangat penting dalam XP. Yang ketiga, XP terus berkembang sesuai dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, pengujian dan integrasi perangkat lunak yang berkelanjutan meningkatkan produktivitas dan kualitas. Dan yang terakhir, tantangan dalam XP dapat diatasi dengan komunikasi yang kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.